Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Kawan-kawan pasti tahu ini akan utamanya membahas preview pertandingan lawan Leipzig besok dini hari. Tapi sebelum itu, ternyata ini ada yang nyawer di live streamingku yang sebelumnya. Tapi aku sudah tutup, udah end live, baru masuk notifikasinya. Aku play aja ya. Ini apresiasi banget buat Bro Samuan. 10.000 Iya. dari Samuan. Pesan, beautiful Sat Night Beli. Inter ngebantai dan nanti nonton duo Merda dan City. Spurs. Thank you. Ini pas habis live reaction Inter lawan apa waktu itu ya? Lawan Verona. Jadi waktu itu sudah ketutup, baru masuk, baru aku lihat loh, ini kok ada. Terima kasih banyak buat kawan-kawan. Aku sangat apresiasi kawan-kawan yang mau nyawer karena iya 80% lah ini kehidupan channel ini adalah dari saweran kawan-kawan. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke, yang pertama kita akan bahas dari ini sebenarnya sudah kayak 2 hari atau 3 hari yang lalu kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa Inter itu menyalip Manchester City menjadi tim terbaik di dunia versi Opta Analyst. Menyalip Manchester City. Nah, aku nggak akan liatin karena di media sosial sudah banyak sekali bertebaran ininya datanya. Tapi yang menarik adalah komentar Inzaghi terhadap hal tersebut. Dia bilang begini. Oke, perlu aku liatin nggak perlu kayaknya ya. Inilah, pokoknya aku ambil dari tulisannya Lorenzo Bettoni dari Football Italia. Oke, nah dia bilang begini. Ini dari Opta ya. Sekali lagi aku ingatkan statistik itu dari Opta. Dia bilang, saya lihat statistiknya dan saya sangat puas. Kami harus melanjutkan hal ini, memuaskan fans dan memuaskan klub. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi tentang posisi Inter di klasemen. Dia bilang begini, kami masih ada di sana seperti tim-tim lain yang berlari bersama kami. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, bahkan lebih panjang lagi musim ini, karena tim-tim yang ada di sana, di atas sana, mereka telah melakukan penguatan dan mereka melakukan investasi yang banyak di pasar transfer. Jadi semua orang ingin finish di table itu setinggi mungkin. Nah, ini aku sudah sempat bahas pada saat live ngalor ngidul bahwa kalau aku nggak salah ingat ini sudah ketiga kalinya Inzaghi nyebut soal investasi a lot di pasar transfer di pemain. Mungkin ini dia kasih kode-kode lembut kepada Oktri bahwa kita perlu loh penguatan terutama di sektor center back dan di sektor striker. Gitu kayaknya. Oke, sebelum lanjut aku mau kawan-kawan ini aku punya smartwatch Mi Bro. Ini bagus banget. Mi Bro ini adalah semacam anak perusahaannya Xiaomi. Jadi bukan persis Xiaomi tapi ya Xiaomi punya saham berapa gitulah. Ini harganya kalau nggak salah dulu 700 sampai 800 ribu. Kalau kawan-kawan tertarik dengan jam smartwatch ini, silakan linknya aku taruh di affiliate Shopee ya. Ini bagus banget, ininya bisa kawan ganti-ganti model UI-nya, tinggal ditahan aja di sini. Sebentar, kok nggak mau ini. Nah ini kemudian ganti. Kalau di sini pilihannya mungkin ada 5, tapi kemudian kalau kalian buka aplikasinya di HP itu akan ada pilihan banyak banget, yang gratis ada, yang berbayar ada, tapi yang gratis aja udah banyak banget. Ini kan custom ini. Nah, ini salah satu yang custom, ini salah satu yang aku suka karena angkanya gede-gede gitu guys. Bahkan kalau kawan-kawan mau bisa pakai foto kalian, foto sama pasangan dijadikan di UI-nya biar kelihatannya keren gitu. Sangat customizable. Oke. Linknya ada di affiliate Shopee-ku ya. Alright, lanjut. Nah, setelah Inzaghi, sekarang ada Di Marco yang mengomentari tentang musim ini. Kelihatannya antara Serie A dan Liga Champions itu beda banget. Di Serie A, Inter banyak kehilangan poin, sedangkan di Liga Champions sangat perkasa. Walaupun tidak ada di puncak, Liverpool yang ada di puncak, tapi selisih poin antara Inter dengan Liverpool itu cuma 2, yang artinya Liverpool memenangkan semua pertandingannya, sedangkan Inter menang 3 kali, seri 1 kali lawan Manchester City. Anyway, kita langsung simak. Nah, Di Marco berkata bahwa tim ini perform dengan bagus. Kita melihatnya di Verona
Dia lanjutkan, Inter mengalahkan Verona 5-0 di sekembalinya Inter ke Serie A setelah jeda internasional. Kemudian dia melanjutkan, grup ini berperform dengan baik. Kami menikmati bersama-sama, maksudnya menikmati bermain bersama dan menikmati masing-masing individual performance itu, dan itulah yang terpenting. Antara Liga dan Liga Champion memang kami kehilangan sedikit terlalu banyak poin. ini kayak kan ada banyak apa sedikit, ini sedikit terlalu banyak. Maksudnya gini, kalau ini sedikit ini banyak, jadi sedikit terlalu banyak itu kayak seginilah. Jadi lumayan banyak tapi nggak banyak. Sedikit terlalu banyak poin di Serie A. Tapi bagusnya adalah dilanjutkan, kami hanya berjarak 1 poin dengan pemuncak klasemen dan kami harus lanjut seperti ini. Tentang pertandingan lawan Leipzig besok, dia menekankan bahwa kami harus memainkan pertandingan kami, maksudnya memainkan gaya permainan kami seperti biasanya, dan dia tentu saja pergi ke lapangan menunjukkan apa yang kita inginkan dan membawa pulang hasil. Fakta bahwa kami bermain di depan fans tentu saja menambah desire atau keinginan untuk memainkan pertandingan yang bagus. Gitu kata Di Marco. So ya, memang kalau kita lihat dari awal, kelihatannya memang Inter banyak kehilangan poin di Liga. Tapi kita agak terbantu karena Napoli juga akhirnya dia kehilangan poin. Pertama dibantai Verona, aku ingat di pertandingan pertama 3-0. Habis itu dibantai Atalanta lagi 3-0. Sisanya mereka menang. Ada seri, kayaknya nggak ada seri deh. Nah kemudian Inter kalah lawan Milan, kemudian seri lawan Juventus dan juga seri lawan Napoli. So kita memang kehilangan poin, tapi saingan kita juga kehilangan poin, sehingga itu yang membantu kita cuma 1 poin dari pemuncak klasemen. Nah masih dari Di Marco mengomentari lebih jauh lagi tentang Liga Champions. Inter sudah dekat dengan lolos ke fase knockout, dia bilang begitu. Nah, kemudian kami memulai dengan baik di tahun ini. Kami hanya, ini kan yang sudah tadi aku akan lewati saja. Nah, saya tidak berpikir bahwa ada penurunan pada level psikologi, karena banyak yang bilang, aku kasih konteksnya ya, kenapa dia bilang gini. Ada beberapa komentar bahwa Inter itu terlalu berpuas diri setelah memenangkan Scudetto di musim lalu dengan selisih yang cukup banyak. Jadi kayak komplasen itu apa sih maksudnya? Ya udah, santai juga kita pasti menang kayak gitu. Tidak, kurang serius, kurang ada kesan agak meremehkan gitu. Nah, dia membantah itu. Jadi saya rasa saya tidak mengalami penurunan, atau kami mengalami penurunan dalam level psikologi. Kami memainkan banyak pertandingan. Jadi ya wajar ada beberapa seri dan ada beberapa kekalahan. Tentu saja akan ada reaksi di klub seperti Inter. Kami harus melanjutkan bekerja seperti ini dan saya yakin semuanya akan puas pada akhirnya. Kemudian Di Marco memimpin dalam banyak statistik, terutama dalam hal menyerang, terutama di Serie A, di posisinya di left wing back. Bahkan ketika diadu dengan full back yang di kiri, left full back pun dia memang memimpin. Ini berita sudah sekitar 4 hari yang lalu ya, lagi heboh. Cuma yang mendekati Di Marco itu cuma ininya siapa ya? Dodo kalau nggak salah, ininya backnya Napoli, Fiorentina. Tapi dalam banyak hal statistik menyerang, crossing, kemudian bukan through pass, umpan ke sepertiga akhir lapangan itu juga dia yang paling banyak. Nah, dia lanjutkan bahwa begini, peluang yang saya hasilkan itu adalah karena kerja sama tim. Saya selalu berusaha menempatkan penyerang itu di posisi terbaik. Semuanya terjadi karena pelatih dan kerja sama tim. Gitu, sangat bijak sih. Dia nggak sombong dia. Karena ada beberapa pemain yang mengklaim tuh, kayak Ibrahimovic misalnya, because I'm good, I'm God, kan kayak gitu, the Lion segala macam. Tapi dia lebih memilih untuk
Ya karena saya berusaha melakukan ini dan kerjasamanya berjalan gitu. Kemudian Di Marco, Hakan dan Lautaro Martinez dan Taremi semua tidak dimainkan pada saat Inter membantai Verona 5-0. Walaupun ya beberapa dari mereka memang karena sakit. Lautaro ada gejala flu, kemudian Hakan juga ada cedera kan. Nah kemudian dia bilang begini, kami tidak khawatir dengan turnover as Inter. Turnover itu artinya ya pergantian. Sekarang yang ini main, besok yang itu yang dimasukkan. Kami memiliki banyak pemain yang kuat. Mereka yang bermain di lapangan harus memberikan segalanya untuk jersey ini, untuk seragam ini, dan itu akan sama besok gitu. Nah kemudian mengakses itu mengevaluasi ancaman yang dimiliki oleh Leipzig. Dia bilang, kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang kuat. Peringkat ketiga loh Leipzig di Bundesliga. Bahkan sebelum pekan kemarin tuh mereka peringkat 2. Mereka ada di peringkat ketiga dan tidak kebobolan banyak gol. Ya betul, aku sempat bahas kayaknya kemarin ya, sempat bahas mereka sedikit kebobolannya. Mereka memiliki pemain yang kuat seperti Openda dan Sesko di lini serang. Sehingga ya kami harus memainkan pertandingan kami seperti biasanya di Liga Champion gitu bro. Nah kemudian mengakses situasi lainnya tentang perburuan Scudetto, ini agak melenceng dari Liga Champion ya, tentang Fiorentina, Atalanta, kemudian ada lagi Lazio kan. Dia bilang begini, memang benar bahwa banyak dari rival kami itu bertambah kuat. Kalau tidak begitu tidak akan ada banyak tim dengan selisih poin yang sangat sedikit di puncak. Inter kuat dan harus dalam semua kompetisi harus melakukan hal yang sama. Maksudnya nggak bisa wah di sini kita santai, di situ kita agak ngotot dikit, kalau kata Di Marco gitu. Semua kompetisi itu penting. Nah kemudian juga dia sangat puas dengan performa Korea. Dia bilang gini, saya happy untuk Tuku, dia layak mendapatkannya. Dia bekerja keras, telah sangat bekerja keras dari sejak permulaan musim, dan dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang jelek walaupun dia tidak bermain cukup banyak. Dan ini ya merupakan gambaran tentang siapa dia dan bagaimana kondisi ruang ganti kami. Jadi ini adalah kondisinya sehat, kami bersenang-senang dan saya rasa itu terlihat di lapangan gitu bro. Ya memang kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang banyak yang apalagi pemain yang statusnya bintang, ketika mereka jarang mendapat kesempatan bermain dia langsung inilah ngemel-mel lah kalau istilah Balinya, ngedumel gitu. Tapi Korea nggak pernah ngedumel, memang benar. Nah sekarang kita lebih mendekat lagi ke preview pertandingan. Pelatih Inter Milan Inzaghi dia tidak menyembunyikan ambisinya di Liga Champions karena musim lalu sangat mengecewakan. Ini sebenarnya sebuah perkembangan yang bagus ya. Kalau kita ingat di zaman Conte, bahkan dari sebelum Conte itu 10 tahun berturut-turut Inter tidak pernah bisa tembus sampai ke 16 besar Liga Champions. Tapi sekarang musim lalu Inter gagal di 16 besar apa di 8 besar ya, aku yang kalah sama Atletico Madrid itu kok lupa ya. Pokoknya lewat lah sampai fase knockout tapi tersingkir dan Inter sangat kecewa. Sehingga ini menggambarkan ada suatu peningkatan dari tim yang sebelumnya tidak pernah lewat ke knockout, sekarang lewat knockout tapi tersingkir udah kecewa mati-matian kayak gitu. Nah, apa yang dikatakan Inzaghi seperti berikut. Itu yang kami inginkan tentang melangkah sejauh mungkin tentang melangkah sejauh mungkin di Liga Champion. Tapi sebentar. Melangkah sejauh mungkin di Liga Champion. Sehingga ya kami tahu bahwa tim-tim lain juga memiliki keinginan yang sama. Kami telah memainkan 4 pertandingan dengan kondisi terbaik. Sebenarnya enggak sih kondisi terbaik. Soalnya lawan Arsenal itu kan 5 pemain cadangan dimainkan. Tapi masih ada 4 pertandingan lainnya yang harus kami jalani untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Atau mungkin bukan dalam kondisi terbaik, tapi hasil yang didapatkan adalah hasil terbaik dari 4 pertandingan itu. 1 kali seri, 3 kali menang itu hasil yang sangat bagus sih menurutku. Nah, kami akan menghadapi 2 dari 2 tim terbaik di Jerman, itu ya Leverkusen sama Leipzig, yang telah melakukan pekerjaan yang baik, performa yang baik di beberapa tahun belakangan.
dan kami akan menjalani beberapa pertandingan lagi di Januari. Kami harus tetap melanjutkan di jalur yang telah kami jalan ini, fokus pada Leipzig tanpa terdistraksi oleh pertandingan di Liga. Habis ini kan kita lawan Fiorentina, lawan Fiorentina di akhir pekan nanti dengan poin yang sama ya. Ini sangat kemungkinan besar akan menjadi distraksi ini. Fiorentina lagi bagus-bagusnya soalnya. Tapi ya gitu, kami akan selalu berusaha berkembang, memperbaiki diri setiap hari karena ini adalah perburuan gelar yang baru dan Liga Champions juga formatnya baru dengan bahaya yang baru gitu. Tentang Leipzig dia berkomentar cukup positif, nggak ada sama sekali nada meremehkan. Mereka ada di Liga Champions selama 6 tahun. Mereka mencapai semifinal dan sampai Sabtu lalu mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik kedua di Bundesliga gitu. Oke ya, memang Leipzig ini walaupun kita lihat ya, Leipzig itu kan 4 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang. Di Liga Champions lebih parah lagi, 4 pertandingan terakhir itu bukan sekedar tidak pernah menang. Kalau tidak pernah menang kan berarti ada hasil seri. Ini selalu kalah dalam 4 pertandingan terakhir. So ini tentunya kalau orang lengah bisa aman lah lawan Leipzig, pasti kita bisa menang. Tapi nggak bisa, karena dulu lawan Young Boys kita juga kayaknya Young Boys kan gini, tahu-tahu cuma 1-0 kita menang, dan itu pun agak bersusah payah kan. So aku akan coba bahas tentang Leipzig sedikit. Kalau segala yang tentang Inter kan kita pasti sudah tahu ya. Leipzig sedang terpuruk saat ini. Gagal menang dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Champions lebih parah. Tapi ini sudah aku bahas, kayaknya nggak usah lagi aku bahas ya. Apakah derita mereka bakal bertambah panjang di markas Inter Milan? Semoga kan begitu. Nah kemudian ada yang lebih bagus lagi adalah apa yang harus diwaspadai Inter dari Leipzig. Ini aku ambil dari Peter Yang yang bikin artikel dari Football Italia. Dia bilang gini, Marco Rose, ini pelatihnya Leipzig, suka memainkan formasi 4-4-2 dipimpin oleh partnership atau duo striker Openda dan Benjamin Sesko. Openda telah mencetak 5 gol dan 3 assist di 11 pertandingan Bundesliga. Lumayan ini. Sementara Sesko ada 3 gol dari Liga Champions dan 3 gol 2 assist di Liga. Bahaya ini, Sesko ini lumayan on fire di Liga Champions kan. Walaupun ada di posisi ketiga di Bundesliga, Leipzig menjalani performa yang jelek. Ini sama, kalah lawan Hoffenheim, 0-0 lawan Mönchengladbach, kemudian kalah lawan Celtic juga di Liga Champions, dan kalah juga dari Borussia Dortmund di Liga. Memang lagi jelek sekali. Jangan sampai kita yang jadi pelampiasannya ini. Jadi mereka bangkit dan kita yang jadi batu kebangkitan kayak Milan sebelum ketemu Inter kan mereka lagi jelek-jeleknya. Habis kalah di Liga Champions, kemudian sebelumnya lawan apa mereka di Liga? Tahu-tahu lawan Inter mereka menang. Tapi habis lawan Inter mereka nyungsep lagi. Sementara Inter habis kalah lawan Milan, Inter terus meroket ke atas. Semoga ini tidak terjadi. Kalau kita mau bahas soal ini udah ganti topik lagi. Kalau mau bahas soal starting 11, ya kita tahu lawan Verona itu banyak sekali pemain cadangan, sehingga ya besok kita harapkan Inter lumayan full tim ini. Sommer jelas tetap, kemudian di Acerbi belum bisa main, sehingga di tengah itu De Vrij, di kiri Bastoni, kemudian di kanan itu Pavard, karena kemarin kan Pavard nggak main, yang dimainin itu kan Bisek. Bisek kemungkinan dia akan bermain menggantikan Bastoni nanti di pertengahan babak. Di kanan Dumfries jelas, kemarin udah Darmian main. Di kiri Di Marco, apalagi Di Marco kemarin nggak main sama sekali kan. Di tengah kayaknya ini akan Hakan, belum ada berita yang memastikan dia akan bermain, tapi sepertinya Hakan bisa bermain. Cuman kita lihat aja nanti ya. Barella pasti bermain, kemarin setengah babak udah langsung ditarik. Kemudian di kiri siapa ya? Andrei Mkhitaryan atau Zielinski menurutku. Fratesi belum dipastikan bisa bermain karena dia ada cedera ringan di ankle-nya, tapi kemungkinan dia bisa bermain. Kemudian di depan Lautaro pasti bermain dengan Thuram. Harusnya Inter ini memang full dari awal, cuman Thuram pasti diganti nanti di babak kedua, karena ya sekali lagi kita akan melawan Fiorentina di hari Sabtu apa Minggu. Intinya lagi 4 hari lah kita akan lawan Fiorentina, sehingga ya memainkan
memainkan full tim itu benar, tapi ya nggak mungkin dimainin 90 menit biar nggak kayak City kan. Aku ingat City lawan apa ya, 90 menit nggak ganti pemain loh. Bahkan tempo hari lawan itu cuma 2 katanya ganti pemain. Gila City ini. Kalau siapa yang ngomong di grup itu, kalau pergantian pemain boleh 7, mungkin Inzaghi akan 7 ganti pemain itu, bukan cuma 5. Oke guys, jangan lupa live reaction besok itu pertandingannya jam 4 WITA. Kalau kawan-kawan di WIB berarti jam 3. Kalau kawan-kawan di WIT waktu Indonesia bagian timur berarti itu jam 5. Jangan salah ya. Kita akan live reaction, kita ngobrol bareng di live chat sehingga bisa lebih asik lah, seolah-olah kita nonton bareng tapi dari rumah masing-masing. Oke, ciao guys, sampai jumpa besok dini hari. Bye bye.